Salam, semangat pagi. Semangat pagi untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah di online di rumah. Ada sukacita untuk kita semua. Apapun yang kita hadapi saat ini, situasi apapun, kita terus bersukacita. Karena sukacita itu hanya bersumber dari Allah. Karena sukacita itu tidak bisa dibeli oleh harta atau tidak bisa dibeli oleh uang. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita kembali mendapat berkat sukacita dari Tuhan, yaitu tema yang menjadi renungan kita pagi hari ini adalah menaati Roh Kudus. Mari kita buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 18 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjut di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sudah dikatakan bahwa yang menjadi tema kita pada hari ini adalah mentaati Roh Kudus. Mengapa kita harus menaati Roh Kudus? Karena di firman Tuhan sudah jelas dinyatakan bahwa keinginan daging itu sudah nyata di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mentaati Roh Kudus, maka kita akan terjerumus. Itulah sebabnya di dalam diri kita ini ada dua keinginan yang berlawanan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging ini adalah akibat daripada dosa. Sementara ketika kita sudah menerima firman Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki keinginan roh, yaitu keinginan untuk hidup intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita hidup dalam roh, kita menghasilkan buah, yaitu buah roh. Buah roh itu ada satu, hanya satu. Tetapi dari buah roh itu menghasilkan 9 karakter di dalam hidup kita. 9 karakter itulah yang bisa menuntun kita agar senantiasa kita terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak terjerumus oleh keinginan daging yang akibatnya adalah dosa itu sendiri. Pengertian secara umum tentang karakter, ya. Karakter itu adalah sifat Allah itu sendiri. Karakter itu adalah sifat. Dan pada pagi hari ini 9 karakter itu kita mau menseringkan kepada Bapak Ibu, yang mana ada dari 9 karakter itu ada 3 karakter yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karakter yang pertama adalah karakter yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu kasih itu sendiri, sukacita, dan damai sejahtera. Pengertian secara umum tentang karakter kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu sebenarnya mengekspresikan emosi yang terkait erat dengan kesenangan di luar diri kita. Satu contoh misalnya, kalau situasi saat ini sedang terjadi, saya
mendapat berkat, memiliki kekayaan, memiliki uang, saya sukacita. Saya ada rasa damai sejahtera. Ketika saya memiliki banyak uang, saya bisa berjalan-jalan rekreasi kemanapun saya suka. Tetapi di dalam pengertian yang di dalam surat Galatia pada hari ini, artinya kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan harus menerus merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan entah itu di dalam hidup kita, entah itu di dalam pikiran kita, maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya tidak tergantung daripada situasi. Situasi apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi saat ini, kita tidak tergantung oleh situasi itu. Ya. Misalnya, ketika saat ini kita tahu bahwa akibat daripada pandemik ini, banyak sekali karyawan yang dirumahkan, banyak sekali karyawan di PHK, ya kan? Nah, oleh karena situasi COVID. Nah, mungkin juga ada juga yang saat ini putus cinta. Mungkin juga di dalam bisnisnya omsetnya tidak tercapai. Sehingga itu yang membuat situasi kita tidak menentu. Bahkan mungkin kita dikecewakan oleh rekanan bisnis kita. Tetapi bagi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hal-hal ini tidak akan mempengaruhi atau menghilangkan sukacita dalam diri kita. Amin. Karena sukacita itu diperoleh bukan dari uang, bukan berasal dari harta kita, tetapi sukacita dan damai sejahtera itu sungguh-sungguh berasal dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan sumber sukacita itu adalah berasal dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun situasi, kondisi kita saat ini, teruslah kita bersukacita, teruslah kita damai sejahtera. Nah, jika kita melihat di Roma 15 ayat 33 dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dan di 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, akhirnya saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu artinya bahwa sukacita itu bukan berasal dari uang. Di sini jelas tertulis bahwa Allah kita adalah sumber sukacita, sumber kasih, dan sumber damai sejahtera. Amin. Saudara yang terkasih, ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Baik damai sejahtera di rumah tangga kita, baik damai sejahtera di dalam keluarga kita, baik damai sejahtera di lingkungan pekerjaan kita atau di pelayanan kita, atau dimanapun kita berada. Itulah sebabnya 3 karakter yang pertama ini dari buah roh ini adalah sebagai karakter yang bersumber dari Allah itu sendiri. Yang kedua adalah karakter yang berhubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kesabaran ini, sabar itu capek, Bapak Ibu. Sabar itu pegel. Sabar itu penuh emosi, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu contoh misalnya, ketika kita menghantar istri ke mall atau belanja, dia bilang sebentar aja Pak ya. Sebentarnya itu tidak tentu. Setengah jam jadi 1 jam. Bahkan 1 jam bisa 2 jam. Pegel kita menunggunya, bahkan membuat kita emosi. Ya. Tetapi sabar itu indah. Ya. Lalu kapan indahnya? Kan gitu ya. Ya kalau ditanya kapan indahnya, ya jawabnya ya sabar aja.
gitu ya. Ya. Begitulah kita mendeskripsikan kata sabar ya. Sabar itu memang melelahkan, tapi pasti ada buah yang manis ketika kita tetap bersabar. Amin. Kapan kita menuai buah yang manis dari kesabaran kita? Ya jawabnya ya sabar aja. Ya. Pasti Tuhan memberkati dan memberikan waktu yang tepat. Kalau saat ini ya jodoh yang dikirim Tuhan belum ada, ya sabar aja. Kalau saat ini bisnisnya masih lesu, ya sabar aja. Kalau seperti saya sampai saat ini job-jobnya masih kurang, ya sabar aja. Kata kuncinya ya sabar aja. Karena kesabaran itu adalah suatu sifat hidup yang terpuji, yang hanya sedikit orang, termasuk orang Kristen, yang memilikinya. Menurut firman Allah, hidup kita harus ditandai kesabaran, sebab ia merupakan unsur penting dalam pembangunan kepribadian yang dewasa dan mantap yang ingin Allah ciptakan dalam diri Bapak Ibu dan diri saya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembentukan yang Tuhan lakukan memang tidak enak Bapak Ibu. Namun ya, itu semua semata-mata untuk pembentukan kita menjadi lebih sabar dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup kita. Pembentukan karakter sabar ini bisa melalui dua hal. Satu adalah masa sulit. Justru di masa sulit itu kita justru bisa jadi sabar, Bapak Ibu. Masa sulit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan maksud untuk apa? Untuk membantu menumbuhkan kesabaran dan iman dalam hidup kita. Contohnya adalah kalau kita lihat sudah sangat populer, yaitu Ayub. Nah, kalau apabila kita mengerti maksud Allah ini, maka seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan untuk cobaan yang Tuhan izinkan ini. Seperti diungkapkan di Roma 8 ayat 28. Nah, itu pembentukan karakter sabar yang pertama. Yang kedua adalah Roh Kudus. Di Galatia 5:22-23 sudah kita baca tadi. Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Kesabaran akan mudah muncul jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab salah satu sifat dari buah roh adalah kesabaran. Amin. Jadi izinkanlah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dengan mempercayai firman Allah dan hidup seturut dengan kehendaknya. Niscaya Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa hidup lebih sabar. Kalau belum tercapai, ya sabar aja. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara kemurahan, karena kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu memang sangat erat hubungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Arti kata kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus ialah tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan untuk orang lain, untuk melayani Tuhan dengan motivasi karena kita telah menerima kemurahan Tuhan dan karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Di Markus 1 ayat 9, Markus 1:9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu Yesus datang kepada mereka dengan penuh belas kasihan, penuh simpati atau empati kepada mereka, serta menolong mereka untuk menyelesaikan pergumulan dan kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun jiwa mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara kemurahan, kita tahu saat ini situasi dan kondisi di negeri kita ini sangat beruntun, ya, hal yang dialami. Ya, setelah kita melihat di TV di Banjarmasin di Kalimantan Selatan mengalami banjiran, ya. Lalu belum lagi jatuhnya pesawat Sriwijaya pada beberapa waktu yang lalu, dan yang terakhir kita dengar juga di
Sulawesi Barat juga terjadi gempa bumi. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita diajarkan dan Tuhan Yesus telah meneladani kita. Bagaimana kita tergerak hati kita ketika kita melihat situasi dan kondisi di sekeliling kita. Yang kita lihat sehari-hari, begitu ada kejadian di berbagai daerah, kita melihat begitu banyak juga komunitas-komunitas yang tergerak hatinya mengumpulkan apa yang mereka bisa bantu, dan kita lihat juga di lampu merah di mana-mana mereka untuk mencari bantuan. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, sudahkah kita tergerak hati kita? Adakah kemurahan hati kita untuk bisa memberikan apa yang kita bisa bantu, sehingga dapat membantu baik secara jasmani maupun secara jiwa dari orang yang kita bantu itu. Dan kita lihat juga RT-RT juga, mereka juga jalan keliling ke rumah-rumah juga untuk mencari bantuan juga. Ini semua adalah wujud daripada kemurahan hati itu. Dan kalau kita berbicara kemurahan hati, itu sangat berhubungan baik dan sangat berhubungan erat dengan yang namanya kebaikan. Ketika kita melakukan sesuatu, tergerak hati kita, maka di situ ada suatu kebaikan. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 43 dan 5:44, di situ Allah malah mengajarkan kita untuk memaafkan, mengajarkan kita untuk mendoakan, memberkati orang yang tidak suka dengan kita ataupun musuh kita. Secara manusia memang sangat berat untuk kita memaafkan orang yang kita musuhi, ya. Tetapi itulah yang membuat kita sebagai orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Memang tidak gampang Bapak Ibu untuk memaafkan orang lain itu, untuk mengampuni orang lain itu. Mudah memang dikatakan, ya. Seperti kami alami juga dengan istri saya. Kalau saya itu cepat gitu, ya sudah saya marah ya sudah gitu. Tetapi kalau istri saya itu butuh waktu, ya. Jadi ya untung saya punya kata kunci, ya sabar aja gitu, ya. Jadi tidak cukup hanya 1 hari, 2 hari, paling 3 hari, bahkan seminggu, baru nanti hubungan itu bisa normal kembali. Dengan berbagai cara untuk membujuk dan lain sebagainya, ya akhirnya juga ya mencair juga. Tapi itulah seni dan indahnya kehidupan kita. Ketika kita diajarkan untuk sabar, ya sabar aja gitu. Nah, kebaikan ini sangat erat hubungannya, ya. Ketiga karakter yang kedua ini memang banyak berhubungan dengan sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itulah sebabnya kalau kita mau mempraktekkan, mau mewujudkan ketiga karakter itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mesti mentaati Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus itulah yang bisa membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan kemurahan, bagaimana kita wujudkannya, bagaimana kita mempraktekkan kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada firman Tuhan itu dan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Karakter yang berhubungan dengan diri sendiri termasuk kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita berbicara kesetiaan, di Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Nah, kalau kita berbicara kesetiaan, di sini ada dua pengertian kesetiaan secara dunia dan pengertian kesetiaan menurut Alkitab. Kalau pengertian menurut dunia itu, kesetiaan adalah berpegang teguh pada janji, ya. Janji, pendirian dan sebagainya, patuh dan taat. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, harus kita pegang janji itu, ya. Tetapi kita lihat juga di dalam kehidupan sehari-hari, janji itu juga sering diingkari. Kalau kita sering nonton TV, ya, begitu banyak orang yang populer, selebritis yang mengingkari janjinya, yaitu kawin cerai, ya kan? Berarti mereka ingkari janji, ya. Tidak patuh, tidak taat kepada apa yang dijanjikan. Nah, tetapi kalau kita melihat pengertian kesetiaan menurut Alkitab dalam Perjanjian Baru
Kata setia memiliki 3 makna yang berbeda. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Yang kedua adalah taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga adalah orang yang dipercaya. Orang yang percaya, pengikut dan penganut. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia, taat dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita untuk harus beriman dan setia kepadanya. Apakah kita sampai hari ini masih setia dengan dia? Pasti kita menjawab, oh saya masih setia, karena saya masih punya pegang tiket untuk masuk surga. Ya kan? Semua kita memang pegang tiket, tetapi tidak semua yang menjaga tiket itu dengan baik. Ya, saya ilustrasikan ketika kita mau masuk stadion Persiba, nonton bola, mesti bawa tiket. Walaupun kita sudah beli tiket, sudah lama tiket itu, ketika kita masuk ke sana, kalau tiketnya hilang, tidak akan bisa masuk. Kalau tiketnya rusak, tidak akan bisa masuk. Kalau tiketnya lecuk-lecuk atau sudah robek, tidak bisa masuk juga. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak setia untuk menjaga tiket kita tidak hidup di dalam roh itu, maka kita juga tidak akan bisa masuk ke Taman Firdaus itu. Karena kita tidak bisa menjaga tiket dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita hidup dalam kesetiaan itu? Yang pertama adalah dengan bersandar pada kesetiaan Tuhan yang tak berubah itu. Ya. Nah, jika kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Ya. Kesabaran, kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kesetiaan dan bangkit kembali ketika kita jatuh di dalam ketidaksetiaan. Karena kita tahu bahwa walaupun kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Amin. Yang kedua adalah belajar untuk setia mulai dari perkara-perkara yang kecil. Misalnya dalam hal membaca Alkitab, ya kan? Doa subuh, doa malam dan lain sebagainya. Karena di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita belajar mulai dari perkara yang kecil. Kalau kita mampu untuk melaksanakan perkara kecil, maka perkara besar juga bisa kita jalankan. Lalu yang berhubungannya dengan penguasaan diri ini, karakter yang berhubungan dengan pribadi ini adalah kelemah lembutan. Kalau kita berbicara kelemah lembutan, salah satu karakter yang harus dimiliki orang Kristen itu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini bukan berarti kita itu klemek-klemek, ya, kayak bence gitu kan. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya. Tidak menyalahgunakan kekuatan dan tidak menyalahgunakan kuasa yang dimilikinya, namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Nah, Alkitab menjelaskan beberapa arti daripada kelemah lembutan. Yang pertama adalah tunduk kepada Tuhan. Ya, seperti Daud yang berusaha agar hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah mudah dibentuk dan diajar. Orang yang lemah lembut itu Bapak Ibu tidak mudah tersinggung, ya kan? Dan dengan senang hati menerima teguran ataupun kritik apapun itu orang yang lemah lembut. Ya. Tapi kalau orang dikritik sedikit, dikoreksi sedikit, langsung tersinggung dan menghilang dari peredaran, itu bukan orang lemah lembut. Ya. Dan kita lihat di Yakobus ayat 21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Luar biasa. Hanya orang yang lemah lembut yang bisa menyelamatkan jiwamu. Lalu yang terakhir penguasaan diri, Bapak Ibu.
mengendalikan atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu keinginan. Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kepada kesesatan. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan dunia itu bukan berasal dari Allah. Keinginan duniawi itu berupa misalnya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, keinginan ini Rasul Paulus sudah jelas mengatakan ini bukan berasal dari Allah. Tetapi di Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bisa menguasai diri dalam hal apa? Sebenarnya sih kita sudah menguasai diri dalam hal berupa apapun juga, ya. Namun ada beberapa hal penting yang harus kita kuasai terlebih lagi, ya. Yang pertama adalah berbicara tentang pikiran. Kita harus menguasai pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa dikuasai pula. Rasul Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus 10 ayat 5b, dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu bahwa bila pikiran kita harus terisi oleh firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita pasti terarah dan terkontrol. Amin. Oleh sebab itu, isilah terus pikiran kita oleh firman Tuhan agar senantiasa kita terkontrol. Yang tadinya suka emosi bisa terkontrol. Yang tadinya tidak sabar bisa terkontrol. Yang kedua adalah lidah. Ya. Lidah atau ucapan. Mengatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, memeliharalah diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah mata, Bapak Ibu, ya. Ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu yang terkasih, 9 karakter dari buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22-23 ini adalah sebuah aspek dari sifat Allah. Karena itu sasaran Roh Kudus adalah menghasilkan setiap karakter buah roh ini di dalam hidup kita, sehingga sifat kita bisa seperti kebenaran firman Tuhan. Amin. Panggilan kita adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab ini merupakan ayat yang terakhir. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka jugalah yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang terkasih, 9 sifat ini harus berkembang dalam hidup kita untuk kita dapat bertumbuh dalam karakter yang sifat ilahi yang sebenarnya. Oleh karena itulah semakin hari maka yang menguasai keinginan roh makin dapat dibedakan dengan mereka yang terus mengikuti keinginan dagingnya. Tuhan Yesus memberkati.